Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual. Disimak baik-baik ya. Check it out. Apa itu teks visual? Teks visual adalah teks yang cara penyampaiannya kepada orang lain menggunakan media yang dapat dilihat oleh indera penglihatan. Misalnya gambar. Mari kita buka buku tematik 4B dengan tema selalu berhemat energi pada halaman 3. Di sini terdapat contoh teks visual dengan judul Matahari sebagai sumber energi terbesar di bumi. Dapat kita lihat dari teks visual di sini terdapat gambar. Teks visual ini memiliki 2 paragraf. Mari kita baca paragraf pertama ya. Matahari berperan sangat penting dalam kehidupan makhluk hidup. Panas matahari mempengaruhi aktivitas manusia dan makhluk di bumi. Panas matahari membantu aktivitas manusia, misalnya mengeringkan pakaian, menguapkan air laut untuk membuat garam, serta mengeringkan padi. Cahaya matahari membantu proses fotosintesis tumbuhan untuk tumbuh. Fotosintesis juga menghasilkan oksigen dan bahan makanan untuk makhluk hidup lain. Oleh karena itu, matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Sekarang, mari kita tentukan gagasan pokoknya ya, yaitu matahari berperan sangat penting dalam kehidupan makhluk hidup. Sekarang, mari kita tentukan gagasan pendukungnya, yaitu yang diberi tanda kuning ya sebagai penjabaran dari gagasan pokok. Selanjutnya, paragraf kedua. Mari kita baca sama-sama ya. Matahari merupakan sumber energi cahaya dan energi panas. Matahari sebagai sumber energi cahaya dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Penggunaan panel surya memanfaatkan cahaya matahari untuk menghasilkan listrik, sehingga manusia dapat menggunakan peralatan elektronik untuk menjalankan aktivitas. Matahari sebagai sumber panas membuat bumi menjadi hangat sehingga dapat menjadi tempat tinggal makhluk hidup. Mari kita tentukan gagasan pokok dari paragraf kedua, yaitu matahari merupakan sumber energi cahaya dan energi panas. Selanjutnya, mari kita tentukan gagasan pendukung dari paragraf kedua, yaitu yang diberi tanda kuning ya sebagai bentuk penjabaran dari gagasan pokok. Selanjutnya, tentukan gagasan pokok berdasarkan gambar. Lalu, kembangkan gagasan pokok tersebut dengan beberapa gagasan pendukung. Di sini dapat kita lihat terdapat gambar dengan seorang anak sedang belajar di malam hari menggunakan lampu. Sekarang, mari kita tentukan gagasan pokoknya ya sesuai dengan gambar, yaitu energi cahaya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, mari kita kembangkan dengan beberapa gagasan pendukung ya, yaitu
Dalam kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan energi cahaya. Misalnya, pada malam hari, cahaya sangat dibutuhkan untuk penerangan jalan, penerangan di dalam rumah, dan salah satunya membantu kita untuk memudahkan proses belajar di malam hari. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Masuk dalam materi kita. Nah, anak-anak, bagaimanakah bentuk peta pikiran itu? Nah, kita akan memperhatikan skema yang ada di bawah. Dari skema ini, ada gagasan pokok yang terletak di tengah, kemudian gagasan pendukung ada mengelilingi gagasan pokok itu sendiri. Ya. Karena gagasan pokoknya ada di tengah, maka arah panah harus datang dari tengah menuju ke gagasan pendukung. Begitu juga dengan gagasan pendukung yang kedua, arah panahnya harus datang dari tengah, yaitu dari gagasan pokok. Kemudian gagasan pendukung yang ketiga juga sama, arah panahnya harus datang dari gagasan pokok menuju ke gagasan pendukung yang ketiga. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak Guru, bagaimana kalau seandainya arah panahnya itu datangnya dari gagasan pendukung yang pertama menuju ke gagasan pendukung yang ketiga? Bolehkah itu, Pak Guru? Jawabannya adalah tidak boleh. Kenapa? Karena gagasan pendukung ini ada bukan untuk menguraikan gagasan pendukung yang lain, melainkan dia ada untuk menguraikan atau untuk menjelaskan gagasan pokok. Karena dia bertujuan untuk menjelaskan gagasan pokok, maka arah panahnya itu harus datang dari gagasan pokok ya, jangan salah ya. Arah panahnya harus datang dari gagasan pokok menuju ke gagasan pendukung. Maksudnya adalah dia mau mengatakan bahwa ini adalah penjelasan dari gagasan pokok ya, begitu dan seterusnya dalam gagasan pendukung yang kedua dan gagasan pendukung yang ketiga. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita mau belajar bagaimana membuatnya. Nah, ada pertanyaan nih, bagaimanakah memasukkan gagasan pokok dan gagasan pendukung ke dalam peta pikiran? Berikut kita akan temukan contoh ya, kita akan dikasihkan contoh tentang bacaan Reok Ponorogo. Ini bacaan yang ada di dalam buku kita, dalam buku pena. Pak Guru masukkan lagi untuk kita pelajari bersama. Nah, Pak Guru baca, Reok Ponorogo merupakan kebudayaan yang berasal dari Jawa Timur. Pertunjukan reok ditampilkan dalam bentuk topeng berbentuk kepala singa yang dikenal sebagai singa barong. Reok Ponorogo menceritakan tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar Putri Kediri. Nah, perhatikan, di sini terdapat satu paragraf ya, anak-anak ya. Di dalam paragraf ini terdapat beberapa kalimat. Mari kita lihat kalimat yang pertama ada Reok Ponorogo merupakan kebudayaan yang berasal dari Jawa Timur. Titik, itu kalimat pertama. Kalimat yang kedua, pertunjukan reok ditampilkan dalam bentuk topeng berbentuk kepala singa yang dikenal sebagai singa barong. Itu kalimat yang kedua. Nah, kalimat yang ketiga, Reok Ponorogo menceritakan tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar Putri Kediri. Titik. Habis sampai di sini, berarti kita dapat menghitung tadi bahwa dalam kalimat yang ada di dalam paragraf, jumlah kalimatnya ada 3 kalimat. Karena ada jumlah 3 kalimat yang ada di dalam paragraf ini, maka satu akan menjadi gagasan pokok dan yang dua lagi akan menjadi gagasan pendukung. Mari kita bahas satu persatu ya anak-anak ya. Ya, gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya itu terdapat dalam kalimat yang pertama, yaitu Reok Ponorogo merupakan kebudayaan yang berasal dari Jawa Timur. Sementara kalimat kedua dan yang ketiga itu akan masuk
dalam gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung yang pertama ada di kalimat yang kedua, yaitu pertunjukan Ryok ditampilkan dalam bentuk topeng berbentuk kepala singa yang dikenal sebagai singa barong. Nah, kemudian masuk dalam gagasan pendukung yang kedua itu terdapat dalam kalimat yang terakhir atau kalimat yang ketiga. Ryok Ponorogo menceritakan tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar Putri Kediri. Nah, ketika kita sudah membuat yang kayak begini, nah akan sangat memudahkan kita untuk memasukkannya ke dalam bentuk peta pikiran seperti yang ada di awal tadi. Nah, mari kita bahas. Di sini Pak Guru membuatnya dalam bentuk dua model. Model yang pertama adalah ya ini tadi ya, gagasan pendukungnya. Gagasan pokoknya maksud Pak Guru. Gagasan pokoknya tadi kita tinggal masukkan ke dalam tabel. Posisinya Pak Guru letakkan ada di tengah. Nah, gagasan pokoknya adalah Ryok Ponorogo merupakan kebudayaan yang berasal dari Jawa Timur. Untuk gagasan pokok ini Pak Guru ambil dari kalimat utamanya. Pak Guru hanya mencatat ulang kemudian menempelkannya di dalam kotak gagasan pokok. Kemudian masuk di gagasan pendukung yang pertama yang sudah kita tulis tadi, itu tinggal kita pindahkan masuk ke dalam kotak untuk gagasan pendukung yang pertama, yaitu pertunjukan Ryok ditampilkan dalam bentuk topeng berbentuk kepala singa yang dikenal sebagai singa barong. Nah, ini adalah kalimat yang kedua dalam bacaan kita tadi, itu menjadi gagasan pendukung yang pertama. Nah, ini juga Pak Guru ambil dari kalimat yang kedua. Semuanya Pak Guru ambil dan tinggal disalin ulang masuk ke dalam kotak gagasan pendukung yang pertama. Kemudian gagasan pendukung yang kedua itu diambil dari kalimat yang terakhir atau kalimat yang ketiga, yaitu Ryok Ponorogo menceritakan tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar Putri Kediri. Nah, ini juga Pak Guru ambil dari kalimat yang ketiga. Pak Guru tinggal menyalinnya dan memindahkannya saja tanpa perlu mengubahnya sedikit pun. Masuk di gagasan pendukung yang kedua. Itu untuk model yang pertama. Nah, model yang kedua yang Pak Guru mau tampilkan di sini agak sedikit berbeda tapi intinya sama. Nah, ya, ini model yang kedua. Perhatikan, gagasan pokoknya sama, Pak Guru letakkan di tengah, tapi sedikit lebih diperpendek karena Pak Guru mau mengambil inti dari yang kalimat ini. Kalau kalimat yang di atas ini, Ryok Ponorogo merupakan kebudayaan yang berasal dari Jawa Timur, Pak Guru hanya mengambil inti dari kalimat itu, yaitu Ryok Ponorogo berasal dari Jawa Timur. Nah, kemudian masuk di gagasan pendukung yang pertama. Kalau di sini terlalu panjang, ini ya, pertunjukan Ryok ditampilkan dalam bentuk topeng berbentuk kepala singa yang dikenal sebagai singa barong. Pak Guru hanya mengambil inti dari kalimat yang ada di sini, kemudian memperpendeknya menjadi singa barong. Itu gagasan pendukung yang pertama. Intinya ini sama dengan yang ini. Selanjutnya masuk di gagasan pendukung yang kedua, yaitu Ryok Ponorogo menceritakan tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar putri. Pak Guru juga membuatnya menjadi lebih pendek dengan cara mengambil inti dari gagasan pendukung ini. Intinya sama, yaitu isi cerita Ryok Ponorogo, karena intinya dari sini ialah menceritakan tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar Putri Kediri. Pak Guru memperpendeknya, mengambil inti dari kalimat itu tentang cerita Ryok Ponorogo. Nah, itulah model yang pertama ya, sama model yang kedua. Kalian bisa menggunakan model yang pertama untuk tahap awal. Kalian juga kalau seandainya sudah agak sedikit mampu, kalian sudah boleh menggunakan model yang kedua. Itu justru lebih baik lagi, karena dengan demikian kalian sudah belajar untuk mengembangkan nalar kalian dalam berpikir kritis, dan juga kalian juga bisa menghemat
tempat dalam penulisan. Nah, demikian ya penjelasan dari Pak Guru. Semoga dapat membantu kalian untuk mengerti dan memahami materi dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sampai jumpa anak-anak. Beberapa waktu lalu, Kobi berkesempatan main ke Istana Negara bareng Om Denny Sadiswara dari Layarya untuk makan siang dengan Presiden kita, Pak Joko Widodo. Setelah menyantap aneka hidangan Indonesia yang lezat, Pak Jokowi bertanya, kenapa makanan atau kuliner Indonesia ini bervariasi banyaknya, macam-macam banyaknya. Ada yang pedas, ada yang asin, ada yang manis, macam-macam. Bener juga. Sebagai orang Indonesia, wajar kalau kita berpikir bahwa kuliner Indonesia enak-enak. Tentu karena kita telah sangat terbiasa dengan cita rasanya. Bagaimanapun, masakan Indonesia rupanya juga berhasil jadi jawara di ranah internasional. Buktinya dalam daftar 50 makanan terenak sedunia yang disusun oleh CNN Travel, rendang dan nasi goreng menempati urutan pertama dan kedua. Sementara itu, sate berhasil meraih ranking ke-14, mengalahkan aneka masakan dari negara lain. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ada beberapa alasan yang membuat masakan Indonesia sangat nikmat dan lezat. Pertama, hampir semua masakan Nusantara kaya akan bumbu dan rempah-rempah. Sejak zaman nenek moyang kita masih seorang pelaut, Nusantara termasyhur sebagai kepulauan rempah. Para pedagang dari Arab, Tiongkok, India, dan Eropa sampai berbondong-bondong datang untuk mencari rempah di tanah air kita ini. Nah, rempahan ini rupanya tak hanya bisa menggoyang lidah, tapi juga menggoyang hidung kita. Memangnya apa hubungan antara kuliner Indonesia dengan lidah dan hidung kita? Di bangku sekolah, kita pasti pernah belajar bahwa organ pengecap kita, lidah, dapat mengenali 5 jenis rasa, yaitu manis, asam, asin, pahit, dan gurih alias umami. Tapi ternyata organ yang paling berperan sehingga otak kita bisa mengenali aneka rasa bukanlah lidah, tapi justru hidung. Dibandingkan lidah, retronasal atau hidung bagian dalam kita ternyata lebih peka bereaksi pada kandungan zat kimia dalam makanan. Itu sebabnya kenapa kita langsung bisa mengenali sedapnya KFC, Pizza Hut, atau bakso yang lezat justru saat mencium aromanya, bahkan sebelum mencicipinya. Ya, asal hidung kita tidak sedang mampet. Oke, alasan kedua masakan Indonesia enak terletak pada tradisi unik di balik tiap masakan. Bayangkan saja semangkuk rendang yang terdiri dari 30 potong daging sapi ternyata harus dimasak sampai minimal 4 jam. Fakta uniknya, kalau kurang dari itu namanya bukan rendang, tapi kalio. Lalu, pernahkah kalian makan rawon? Salah satu bumbu penting rawon adalah biji kluwek atau kepayang, yang kalau dikonsumsi tanpa persiapan yang benar ternyata mengandung racun hidrogen cyanida. Akibatnya, kita bisa pusing, mual, muntah, dan bahkan tewas dalam 10 hingga 60 menit, tergantung dosis yang kita konsumsi. Siapa sangka justru yang hitam, jelek, dan keriput inilah yang bisa bikin kita mabuk kepayang. Selanjutnya, kelezatan kuliner Nusantara bisa dilacak dari sejarah dan geografisnya. Diapit 2 benua dan 2 samudra, Indonesia merupakan tempat persinggahan strategis bagi pedagang dari berbagai penjuru dunia. Akhirnya, terjadilah perpaduan antara budaya lokal dan asing, termasuk di ranah kuliner. Hasilnya, sekarang kita bisa menikmati kelezatan martabak telur, perkedel, kue bika, somai, dan tentunya jadi tak masalah jika kita doyan makan masakan asing, asal masakan Indonesia tetap di hati. Dan sebagai pemuda Indonesia yang kekinian, kita juga bisa menunjukkan nasionalisme lewat sosial media. Jadi daripada posting yang alay-alay, mending posting konten yang bisa bikin kuliner Indonesia mendunia. Dan seperti biasa, terima kasih.